Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, baik teman-teman, sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan identitas diri saya sendiri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri, NIM saya 220591. Saya dari Universitas Primagraha, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya juga mengambil mata kuliah PPKN, dan saya juga masih semester 2. Dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN. Dan saya juga menggunakan media slide PPT. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri banyak yang bertanya-tanya, apa sih arti dari strategi pembelajaran ini? Nah, akan saya jawab. Jadi, strategi pembelajaran ini adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Atau lebih rinci lagi atau lebih jelas lagi, strategi pembelajaran ini adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Nah, mungkin itu ya dari arti dari strategi pembelajaran itu sendiri. Mungkin ke pemaparan materi yang intinya yaitu mengenai bela negara. Di sini saya mengkhususkan pembelajaran tentang bela negara ini untuk anak SMA kelas 10. Bela negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya yaitu pengertian bela negara. Nah, jadi pengertian bela negara ini adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan bagi warga negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bangsa dan negaranya. Bangsa Indonesia ini mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Kenapa seperti itu? Karena di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, jadi perlu diketahui, bagi bangsa Indonesia, perang itu memang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha dalam penyelesaian masalah secara damai ini tidaklah berhasil. Jadi, kalau semua upaya-upaya sudah dilakukan, upaya bela negara sudah dilakukan dengan segala jalan damai, tetapi itu tidak berhasil, maka barulah perang ini terjadi. Dan perlu diketahui, perang juga merupakan pilihan terakhir bagi bangsa Indonesia. Jadi tidak mudah-mudah nih asal bicara, bilang perang-perang. Jadi tidak seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau disingkat menjadi ATHG, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ancaman Nah, selanjutnya apa arti dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan?
perlu kita ketahui, ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Jadi ancaman ini juga terbagi dua ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, apa sih ancaman militer ini? Jadi ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, yang membahayakan keutuhan wilayah negara, dan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi harus diingat kembali nih bahwasannya ancaman militer ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi ada beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara. Jadi ancaman dari luar negeri ini bisa berbentuk agresi. Perlu diketahui nih, agresi ini adalah ancaman yang paling berbahaya. Seperti yang dulu juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kekuasaan kembali di Indonesia. Dan yang kedua yaitu pelanggaran wilayah oleh negara lain. Dan yang ketiga, spionase atau merupakan mata-mata yang dilakukan oleh negara lain kepada negara yang hendak dicampuri kedaulatannya. Lalu yang keempat adalah sabotase. Dan yang kelima yaitu aksi teror dari jaringan internasional. Nah, sedangkan ancaman dari militer yang terjadi di dalam negeri itu bisa berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis, yaitu upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru dan pengrusakan lingkungan. Jadi itulah tadi ya merupakan contoh ancaman militer dari dalam negeri. Selanjutnya itu ada ancaman militer dan ada pula ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer perlu digarisbawahi ya, adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, akan membahayakan keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Nah, jadi itu merupakan macam-macam dari ancaman. Lalu sekarang kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan tantangan. Nah, jadi tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Selanjutnya yaitu ada hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Jadi hambatan ini berupa upaya-upaya pelemahan dari dalam diri sendiri. Yang keempat yaitu atau yang terakhir gangguan. Jadi gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Sekarang kita masuk ke materi dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan wajib bela negara. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1945 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.
Selanjutnya yaitu bentuk bela negara. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Jadi usaha pembelaan kita ini sebagai rakyat untuk melakukan pembelaan terhadap negara kita itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi untuk yang pertama ini yang masuk dalam kategori usaha pembelaan negara adalah belajar pendidikan keluarga negaraan atau belajar PPKN. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk-bentuk upaya dalam pembelaan negara adalah pelatihan dasar kemiliteran. Jadi selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa ini bisa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa, dan mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Lalu organisasi sekolah menengah yang hampir sama dengan mempelajari penerapan dasar-dasar kemiliteran, yaitu ada Paskibra, Pramuka, PKS, Palang Merah Remaja, dan organisasi sejenis lainnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bentuk upaya bela negara. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Nah, prajurit TNI dan Polri ini merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri, namun melalui syarat-syarat tertentu. Lalu bentuk upaya bela negara yang terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Nah, jadi apapun profesi dan keahlian kalian ataupun masyarakat, jika kalian mengabdi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka itu juga sudah bisa dikatakan sebagai upaya bela negara. Nah, upaya bela negara tidak hanya memiliki cara militer, tetapi banyak usaha bela negara yang dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalkan, atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Nah, atau misalkan juga nih, sebagai siswa, kita ikut yang namanya lomba bahasa Inggris atau lomba pidato di luar negeri. Kita pada saat lomba kita mendapatkan juara satu nih. Nah, misalkan kita mendapat medali emas. Nah, itu juga sama bentuk bela negara. Kita sudah bisa mengharumkan nama baik negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah,
Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, materi itu yang bisa saya berikan atau yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan mulai dari kata-kata ataupun ucapan saya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar ataupun baru mahasiswa semester 2 dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang harus saya dapatkan atau saya lalui. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.